Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Rijal. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial. Yang pertama itu ialah bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu ialah berdasarkan waktunya. Ada yang lambat dan juga ada yang cepat. Nah, kalau perubahan lambat itu disebut juga namanya evolusi, di mana perubahannya memerlukan waktu lambat sehingga diperlukan penyesuaian untuk melakukan perubahan, seperti revolusi Inggris. Dan ada yaitu perubahan cepat. Perubahan cepat itu merupakan perubahan yang terjadi dengan memerlukan waktu yang sangat singkat. Contohnya ialah reformasi 1998, di mana biasanya pada perubahan ini terdapat suatu pemimpinan besar golongannya yang selalu menginginkan adanya perubahan. Terus berdasarkan intensitasnya itu ada yang kecil dan juga ada yang besar. Nah, kalau yang kecil itu dirasakan sebagian masyarakat, seperti yaitu tren mode pakaian. Terus ada yang perubahan besar. Nah, perubahan besar ini dikatakan besar karena perubahannya dirasakan di semua lapisan masyarakat atau semua kalangan. Seperti adanya penemuan teknologi baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia, seperti yang sudah berkembangnya alat komunikasi seperti gadget, di mana dengan adanya gadget kehidupan manusia menjadi mudah akibat adanya penunjang hidup. Juga contohnya adanya penemuan mesin uap. Jadi dengan adanya mesin uap itu, tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Dan ada juga yaitu perubahan berdasarkan penyebabnya. Ada yang dihendaki dan tidak dihendaki. Jadi perubahan yang tidak dihendaki itu perubahan yang direncanakan sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, kalau perubahan yang tidak dikehendaki ini perubahan yang akan kemungkinan berdampak besar karena sebelumnya tidak dikendalikan. Seperti contohnya perubahan yang dihendaki itu, perubahan sebelumnya itu kan perubahan yang dihendaki, yaitu contohnya itu ialah KB. Nah, kalau yang tidak dikehendaki itu ialah bencana banjir. Nah, setelah tadi bentuk-bentuk perubahan, sekarang ada teori-teori perubahan sosial. Jadi ada 4 teori, yaitu teori perkembangan. Jadi teori ini menekan bahwa perubahan selalu mengikuti perkembangan zaman. Contoh ialah perkembangan penggunaan alat komunikasi. Jadi pada zaman tradisional, banyak sekali penggunaan media pos sebagai sarana komunikasi. Namun setelah ditemukannya HP, kini alat tersebut menjadi alat yang praktis dalam melakukan komunikasi. Nah, yang kedua itu ialah teori siklus. Teori siklus itu ialah teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu selalu berputar dan tidak mempunyai batas yang jelas tahap demi tahap. Contohnya itu ialah perubahan mode pakaian. Dan yang ketiga itu ada teori konflik, di mana perubahan sosial ini bermula adanya konflik antara hubungan masyarakat atau individu dan antar lainnya. Terus yaitu teori fungsional, bahwa perubahan di lingkungan masyarakat juga dipengaruhi adanya kelembagaan di masyarakat itu sendiri. Contoh dari teori konflik itu ialah konflik antara buruh dengan majikan. Terus yaitu contoh dari teori fungsional itu ialah adanya pilpres. Dan yang ketiga itu ialah faktor-faktor perubahan sosial. Jadi ada faktor demografi. Faktor demografi ini itu ialah faktor yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya itu ialah kemacetan di Jakarta. Dan yang kedua itu ialah adanya
adanya konflik. Nah, mengapa konflik menjadi faktor internal pada perubahan sosial? Karena konflik menyadarkan individu bahwa harus menghadapi sebuah perubahan yang sudah tampak di depan mata. Yang ketiga, adanya penemu-penemu baru. Nah, jadi maraknya teknologi yang sudah berkembang di zaman ini membuat kehidupan manusia itu berubah dan mempengaruhi kehidupan manusia untuk lebih praktis dan lebih simpel. Nah, yang terakhir itu ialah ada reformasi. Nah, reformasi ini ialah perubahan cepat. Nah, selain ada faktor internal, juga ada faktor eksternal, yaitu contohnya yaitu adanya pengaruh alam, pengaruh kebudayaan, peperangan dan sebagainya. Dan sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.